Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Desi Surya Irawati dari kelas 34 Manajemen Fakultas Ekonomi dari Universitas Lancang Kuning. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pembimbing Bapak Idel Wadelmi, SE, IMSI. Baiklah, saya akan mempresentasikannya. Bab yang pertama yaitu konsep lembaga keuangan. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman, daripada berupa aktiva real misalnya bangunan, perlengkapan, dan bahan baku. Lembaga keuangan bank diatur dengan nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, sedangkan tujuannya adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang kedua yaitu fungsi lembaga keuangan. Fungsi lembaga keuangan yaitu sebagai melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Dan fungsi yang keempat yaitu memberikan jaminan, memberikan pengetahuan dan informasi. Peranan lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan yaitu dapat berupa pengalihan aset atau aset transfer, yang kedua likuiditas, yang ketiga realokasi pendapatan, yang keempat yaitu transaksi. Seterusnya, bentuk dan jenis lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank menurut jenisnya. Bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Yang kedua yaitu lembaga keuangan bukan menurut jenis, terdiri dari yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan penggadaian, dan pasar modal. Dan yang ketiga, lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang keempat yaitu sejarah dan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Usaha perbankan ini dikembangkan di Asia Barat oleh para pedagang. Bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan di masa dahulu, penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini kegiatan simpanan. Kegiatan perbankan bertambah dan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Bab yang kedua yaitu sumber dana bank. Pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank,
sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Manajemen sumber dana bank. Yang pertama yaitu dana bank itu sendiri. Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang sahamnya apabila saham yang terdapat dalam pertepal belum habis terjual, sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencairannya dapat dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Yang kedua yaitu dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana ini dari masyarakat disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Manajemen alokasi dana bank. Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Alokasi dana bank pada dasarnya dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu aktiva yang tidak menghasilkan dan aktiva yang menghasilkan. Aktiva yang tidak menghasilkan terdiri dari primary reserve, penanaman dana dalam aktiva tetap dan investasi. Aktiva yang menghasilkan terdiri dari secondary reserve dan kredit investasi jangka pendek dan jangka panjang. Simpanan giro. Rekening giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilet giro untuk pemindah bukuan. Sedangkan cek atau bilet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Simpanan tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank penerbit. Simpanan deposito. Deposito berjangka dalam simpanan pihak ketiga dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan atas nama nasabah kepada bank dan penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Bab yang ketiga itu manajemen kredit. Pengertian dan jenis kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin credere yang artinya kepercayaan. Dalam masyarakat, pengertian kredit sering disamakan dengan pinjaman. Artinya, bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa atau prestasi dan adanya jasa kontraprestasi di mana yang akan datang. Jenis-jenis kredit. Jenis kredit terdiri dari yaitu kredit usaha tani. Yang kedua yaitu kredit kepala koperasi unit desa. Yang ketiga kredit kepada bulog untuk pengadaan pangan dan gula. Yang keempat kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank pembangunan dan LKBB. Bab yang keempat yaitu Bank Indonesia. Tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. 3 pilar utama bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia dalam sistem moneter Indonesia. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagai mana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Kebijakan keuangan dan moneter Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia yaitu Bank Indonesia, di mana bank sentral tidak sama dengan bank umum yang bertujuan menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan profit.
tetapi bank sentral tidak mencari keuntungan, dan kegiatan bank dikelola oleh pemerintah. Selain bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter, banyak lagi hal yang perlu diketahui tentang bank sentral terdapat dalam pembahasan makalah, yaitu tentang fungsi bank sentral, neraca bank sentral, instrumen kebijakan moneter. Hubungan kerja dengan pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Bank Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga internasional yang diperlakukan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bank Indonesia maupun pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi, moneter, maupun perbankan. Bank Indonesia menjalin kerjasama internasional meliputi bidang-bidang. Yang pertama, intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing. Yang kedua, penyelesaian transaksi lintas negara. Yang ketiga, hubungan koresponden. Yang keempat, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas selaku bank sentral. Dan yang terakhir yaitu pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Demikianlah hasil persentase saya. Kurang dan lebih, saya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih.